warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky LPD, peserta LPG dalam jabatan tahun 2024 LPDK Universitas Negeri Makassar NIM 2490174950026 jurusan Manajemen Perkantoran dan Bisnis Pelayanan. Hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Saya mohon kepada dosen pembimbing maupun dosen penguji untuk dapat memberikan kritik dan saran untuk video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, selamat siang semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ya, dalam
materi ini adalah memahami profil pekerjaan atau profesi di masa sekarang dan di masa mendatang di bidang manajemen perkantoran. Baik, ada beberapa kriteria keterjangkauan program pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan profil dunia kerja bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ya, atau dalam kurung MPLB. Sebagai identifikasi jenis profil pekerjaan bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, penjelasan etika profesi bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, serta merencanakan karir di bidang MPLB. Ya, sampai hari ini, ya, apa cita-cita kalian? Coba tulis tangan, ada nggak? Apa cita-citanya? Nah, ya, poluan. Satu lagi? Nah, poluan juga. Nah, untuk mencapai cita-cita itu kita harus punya yang namanya rencana dan tujuan ke depannya bagaimana gitu. Dan ada nggak yang berminat di perkantoran? Ada? Ya. Di sini juga tentunya kalau sudah bicara perkantoran, kalian sudah lumayan tuh kantor-kantor yang ada di Pekanbaru ini, ya. Ada kantor wali kota, ada kantor pusat. Baik, ya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, tentunya kita mengenal dulu apa pengertian dari profil dunia kerja. Ya, mengenal tentang profil, kita selalu ingat, ya, akan istilah profil. Maka pengertian profil itu adalah gambaran kerja, ya, gambaran diri sendiri apabila dikaitkan dengan profil dunia kerja. Artinya akan berubah menjadi gambaran tentang dunia kerja bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya, dapat diartikan sebagai gambaran berbagai jenis pekerjaan bidang manajemen perkantoran. Pemahaman akan gambaran dunia kerja, ya, bidang manajemen perkantoran akan menuntut kompetensi teknis dalam karakter pekerjaan untuk memenuhi kompetensi teknis, ya, yang diharapkan oleh dunia kerja dalam bekerja harus melalui proses kompetensi. Ya, lanjut. Ada contoh beberapa profesi di bidang manajemen layanan bisnis. Yang pertama, asisten manajer. Asisten manajemen, ya, atau sering disebut dengan sekretaris, adalah jenis profesi yang dituntut memiliki pendidikan khusus sekretaris dan dapat bekerja di bidang bisnis, pemerintah, rumah sakit ataupun sekolah. Ya, tugas pokoknya adalah mengelola fungsi kantor. Ada lagi sekretaris hukum, ya, dan orang profesi sekretaris yang memiliki bidangnya, memiliki pendidikan di bidangnya. Ya, tugas pokoknya adalah membantu tugas-tugas administrasi dan terkait dengan kantor untuk mendukung pengacara. Ya, ini khusus di bidang pengacara. Ya, selanjutnya perwakilan layanan pelanggan. Ya, fungsinya adalah sebagai penghubung antara organisasi dan pelanggannya. Tugas pokoknya adalah melakukan layanan informasi dan memberikan solusi untuk masalah yang mungkin dialami pelanggan. Dan selanjutnya ada posisi yang namanya staf ahli logistik. Ya, staf ahli logistik.
dengan konsultan perusahaan. Bukan pokoknya ya, bukan pokoknya terkait dengan personalia atau kantor organisasi. Dan ini analisis manajemen profesi ini biasanya lebih dikenal dengan konsultan perusahaan. Bukan pokoknya memberikan jasa analisa terhadap manajer perusahaan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan fungsi manajemen. Menjadi lebih profesional dan terbuka dengan cara ya, bagaimana penerapan etika profesi. Ya, upaya untuk memenuhi tuntutan profesi tentunya bukan hal yang mudah bagi calon pekerja, situasi pekerja yang membutuhkan lingkungan kerja, tempat kerja, peralatan kerja dan sistem kerja. Ya, tentunya membutuhkan proses belajar dan waktu dalam penerapannya untuk menjadikan profesi pekerjaan lebih cepat ya dikuasai praktiknya sebagai setiap kali penempatan dalam pekerjaan diberikan training terlebih dahulu. Ya, dari prosedur kerja yang di atas ya yang cukup lama menentukan bahwa untuk memiliki profesi terhadap salah satu pekerjaan dibutuhkan pembelajaran yang tidak sebentar. Dalam penerapannya profesi yang ditekuni cukup dengan menerapkan apa yang menjadi etika dan kode etik yang ditetapkan secara konsisten. Penerapan etika profesi ini ya dan kode etik dalam pekerjaan suatu yang dilakukan secara konsisten dan membentuk karakter sesuai dengan profesi yang dimiliki. Ya, dari prosedur kerja yang membentuk karakter tersebut dapat terlihat pada setiap pribadi dalam melakukan setiap pekerjaan dan perilaku pekerja ya pada profesinya. Konsistensi terhadap perilaku kerja ya semacam itu akan membentuk budaya kerja yang baik dari orang tersebut. Kinerja yang dapat dilihat secara kasat mata dari perilaku profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah sikap dan tanggung jawab adaptif, disiplin dalam setiap tindakan, ya teliti, memiliki kesetiaan terhadap profesi terlihat dari penggunaan waktu kerja responsif ataupun kepekaan terhadap lingkungan kerja. Ya, secara nyata perbedaan itu terlihat dari kemampuan pengetahuan yang dibuktikan dengan pendidikan yang disyaratkan, sedangkan untuk keterampilan yang harus dimiliki untuk sebuah profesi membutuhkan spesifikasi ya spesifikasi pendidikan yang khusus serta sedangkan untuk profil pekerja kali setelah lulus adalah dapat mengisi pekerjaan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk dapat mengisi sebuah profesi kerja harus mendapat pengetahuan dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi.
di LKPD-nya masing-masing yang melawat juga nanti. Ya, dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. KPD-nya diisi, nanti diimplementasikan ke depan. Ya. Belum lagi. Ya, waktu 20 menit untuk menyelesaikan KPD-nya. Ya, silakan dilihat dulu. Nanti presentasikan. Ya, silakan disalin di kantornya masing-masing. Nanti hasil dari apa ya diskusinya, ya. Hasil dari diskusinya nanti dimasukkan ke apa? Sudah ya. Dimasukkan ke dalam ya, seperti itu nanti dipresentasikan ke depan.
sudah dikumpul semua ya. Ya baik. Pak, kita belum bertiga, Pak. Kita kan ada sepuluh kan, Pak? Iya, iya. Ya baik, kita lanjutkan sedikit lagi tentang fungsi dan tujuan dari etika profesi yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 bahwa tentang pokok-pokok pegawaian kode etik profesi adalah pedoman sikap, ya, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Mengacu pada hal tersebut, maka fungsi dan tujuan etika profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kode etik profesi ialah sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalis, ya, yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Selanjutnya, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak luar, ya, organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan. Dan ada pun fungsi dari kode etik profesi adalah tujuan dari kode etik profesi adalah untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang selanjutnya untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi. Yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi dan untuk menentukan standar bagi suatu profesi. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjamin. Ya, selanjutnya, ya, bagaimana penerapan etika profesi tersebut dalam upaya memenuhi tuntutan profesi tertentu. Tentunya bukan hal yang mudah bagi para calon pekerja. Situasi kerja yang berubah, lingkungan kerja, teman kerja, peralatan kerja, dan sistem kerja tentunya membutuhkan proses belajar dan waktu dalam penerapannya untuk menjadikan pekerjaan baru lebih cepat dikuasai. Prakteknya setiap kali penempatan dalam pekerjaan diberikan training terlebih dahulu. Dari prosedur kerja yang cukup lama menunjukkan bahwa untuk memiliki profesi terhadap salah satu pekerjaan dibutuhkan pembelajaran yang tidak sebentar dalam penerapannya profesi. Jadi tentu cukup dengan menerapkan apa yang menjadi etika dan
dapat dilihat pada setiap pribadi dalam melakukan setiap pekerjaan dan perilaku kerja pada profesional dan konsistensi terhadap perilaku kerja semacam itu akan membentuk ya budaya kerja yang baik dari orang tersebut. Nah, dari tersebut kerja yang cukup lama menunjukkan bahwa untuk memiliki profesi terhadap salah satu pekerjaan dibutuhkan pembelajaran